Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini Kak Nita bersyukur sekali kita masih bisa berjumpa secara online untuk memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita mau bersama mengucap syukur sama Tuhan. Kita mau menyiapkan hati untuk memuji nama Tuhan. Mari bersama Kak Nita ajak adik-adik semua untuk menaikkan satu pujian bahwa kasih Yesus itu sangat baik untuk kita semua, dan Tuhan selalu mendengar setiap doa Kak Nita dan doa adik-adik. Yuk kita pujikan bersama.
Mari kita berdoa bersama. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah baik kepada kami. Kami bersyukur Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama rindu untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami, Engkau yang pimpin senantiasa dalam kami pada pagi hari ini beribadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita mau siapkan hati kita bersama. Adik-adik mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Nita juga akan menyiapkan hati untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian adik-adik untuk kita menyiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian firman Tuhan ku dengar, dan biarlah firman ini bertumbuh di dalam hati setiap kita. Yuk kita nyanyikan bersama. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Daniel pasalnya yang ke-6, yaitu tentang Daniel dan gua singa. Nah, adik-adik, Kak Nita mau tanya nih, adik-adik pernah enggak ya pergi ke kebun binatang? Misalnya kayak pergi ke taman safari gitu ya, atau apalagi ya, Jatim Park mungkin yang di Secret Zoo ya, yang ada binatang-binatangnya. Di sana adik-adik pernah melihat binatang apa aja ya? Ada binatang yang telinganya lebar, belalainya panjang. Nah, seperti ini. Pernah ya melihat gajah besar gitu ya? Biasanya ada di hutan atau di kebun binatang. Kemudian ada lagi orang hutan. Ini juga biasanya tinggalnya di hutan atau dipeliharanya di kebun binatang gitu ya, tidak kita pelihara di rumah. Nah, ada lagi burung merak. Wah, bagus ya, cantik ya. Ini juga biasanya ada juga di kebun binatang. Tapi ada juga adik-adik yang disebut raja hutan. Lion ya, atau singa. Singa ini biasanya tinggal di hutan, dia binatang liar, binatang buas. Nah, kalau kita ada di dekatnya, kita bisa diterkam adik-adik, karena dia makanannya daging, dia bisa memakan kita gitu ya. Nah, cerita pagi hari ini adik-adik bisa simak nih, ada hubungannya sama singa ini, yaitu ceritanya tentang Daniel di gua singa. Nah, Daniel ini dia tinggal jauh dari rumah ya, dari rumahnya dan juga dari rumah Tuhan. Nah, Daniel ini pejabat tinggi yang ada di kerajaan pada waktu itu, yaitu Raja Darius gitu ya yang memimpin. Nah, Raja Darius ini raja sangat senang dengan Daniel, dan dia berencana untuk menaikkan jabatannya gitu ya, untuk mengangkat Daniel menjadi orang kepercayaannya di kerajaannya. Tetapi adik-adik, para pejabat tinggi yang lainnya tidak menyukai Daniel, dan mereka menyusun rencana yang jahat buat Daniel. Nah, mereka pun menyampaikan kepada raja. Nah, mereka membujuk raja, yaitu Raja Darius, agar mengeluarkan perintah untuk
selama 30 hari setiap orang yang tinggal di kerajaannya tidak boleh berdoa kepada dewa atau Tuhan mereka, tetapi mereka harus berdoa kepada raja. Nah, karena raja menganggap hal ini baik, sehingga raja menerima apa yang diusulkan oleh para pejabat itu. Ya adik-adik ya. Tetapi hal ini dipandang tidak baik oleh Daniel, karena Daniel hanya berdoa kepada Tuhan. Dalam sehari dia berdoa 3 kali kepada Tuhan. Nah, pejabat-pejabat tinggi tadi mengetahuinya kalau Daniel masih berdoa kepada Tuhan, dan mereka melaporkannya kepada Raja Darius. Raja Darius sangat sedih adik-adik mendengar kalau Daniel yang dikasihinya akan dihukum karena tidak patuh tadi ya. Padahal raja ini sangat senang pada Daniel. Nah, sehingga Daniel pun dilemparkan ke dalam gua singa, karena setiap orang yang tidak mau menurut akan dilemparkan ke gua singa. Daniel pun dimasukkan adik-adik, dan di dalam gua singa ini Daniel berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya Tuhanlah yang menjaga Daniel. Karena raja tadi sebenarnya sudah berusaha adik-adik, tetapi raja tidak bisa mencabut aturannya. Nah, kemudian raja pun menutup gua singa itu. Gelap gulita, hanya ada singa-singa dan juga Daniel. Nah, tiba-tiba Allah mengirimkan malaikat. Malaikat ini mengatupkan mulut-mulut singa sehingga singa-singa ini tidak menerkam Daniel. Daniel selamat walaupun ada di dalam gua bersama-sama dengan singa. Singa itu tidak melukai Daniel sedikit pun. Nah, pagi hari ketika Darius bangun, dia segera bergegas ya, melihat kondisinya atau keadaannya Daniel. Daniel, apakah Allahmu itu menyelamatkan engkau? Jawab Daniel, iya rajaku, Allahku telah menyelamatkan aku, gitu ya. Lalu raja mengangkat Daniel keluar, dan raja pun melemparkan para pejabat tinggi ke dalam gua singa karena telah berbuat jahat terhadap Daniel. Nah, kemudian Raja Darius memerintahkan untuk semua orang yang tinggal di kerajaannya untuk menyembah atau untuk menuruti Allah yang sudah disembah oleh Daniel. Ya, semua orang yang ada di sana menyembah Allah, yaitu Allah kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan Daniel pun menjadi pejabat paling tinggi pada waktu itu adik-adik, karena kasih Tuhan menyertai dan melindunginya. Adik-adik, seperti Tuhan tadi sudah menyertai dan melindungi Daniel, kita juga bisa untuk memohon pada Tuhan melalui doa. Kita bisa berdoa sama Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi adik-adik, di dalam kehidupan adik-adik bisa mengungkapkannya, mengatakannya kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk mengatakan atau memohon apapun itu kepada Tuhan Yesus. Walaupun adik-adik masih kecil, Tuhan Yesus tetap mendengar doa adik-adik semuanya. Dan sekian firman Tuhan dari Kak Nita. Kiranya Tuhan memberkati. Ayat hafalan kita pagi hari ini dari Mazmur 25 ayatnya yang keempat adik-adik. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Nah, adik-adik bisa siapkan aktivitasnya pada pagi hari ini. Aktivitas kita yaitu membuat gua singa. Jadi singa-singa tadi yang akan menerkam Daniel kita akan buat. Adik-adik bisa potong itu yang garis putus-putus, kemudian yang garis lurus adik-adik bisa lipat, ujung-ujungnya bisa ditempel ya. Jadi akan terlihat seperti gua gitu ya, jembatan gitu. Jadi kayak ada garisnya gitu. Kemudian
singa yang tadinya akan menerkam, tetapi malaikat Tuhan mengatupkan mulutnya sehingga tidak tidak melukai Daniel. Ini adik-adik bisa warnai ya. Adik-adik warnai, kemudian bisa diberdirikan di dekat guanya tadi. Nah, terima kasih adik-adik. Dan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, hari ini Kak Nita akan sampaikan juga untuk video perkenalan dari kakak-kakak mahasiswa yang praktek di gereja kita. Adik-adik bisa simak ya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari beserta anak-anak sekolah minggu. Perkenalkan, nama saya Ailen Jenis Wijaya. Saat ini saya menempuh pendidikan di STT Aletheia dengan jurusan musik gerejawi pada semester 4. Saya akan praktek weekend online di GKT Blimbing mulai 22 Januari 2022 sampai 24 April 2022. Saya berasal dari gereja GKKA Makassar, dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saya sangat bersyukur dapat bergabung dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk dapat melayani di GKT Blimbing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan juga adik-adik sekolah minggu. Perkenalkan, nama saya Wisma Pasca Elnanda. Saya akan melayani praktek weekend online dari tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 April tahun 2022. Saya adalah mahasiswa teologi semester 6 dari STT Aletheia Lawang. Saya berasal dari Tulung Agung. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk bersama-sama melayani Bapak Ibu Saudara di GKT Blimbing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian.